membaca doa terlebih dahulu seperti biasa ya. Baik, Bu. Siapa tadi anak ibu yang duluan datang? Saya, Bu. Ya, silakan Raihan untuk memimpin doanya. Angkat tangannya ya, Bu. Siap, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen dulu ya. Abul Khairi, Ya, Bu. Raihan Trisha Fitri. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang keteladanan Yusuf. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan anak-anak ibu dapat menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf, kemudian menjelaskan keteladanan tersebut dan menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf. Langkah-langkah pembelajarannya adalah nanti ibu akan menceritakan dulu bagaimana kisah dari Nabi Yusuf, kemudian nanti kita inikan keteladanannya, kita lihat keteladanan apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kemudian nanti ibu adakan kuis. Baik, Bu. Jadi anak-anak ibu perhatikan ya. Baik, Bu. Ada yang tahu tidak Nabi Yusuf itu nabi yang dikenal dengan apanya? Saya, Bu. Ya, Rehan? Ketampanannya, Bu. Benar. Makasih, ya. Karena Tampan sama kayak saya. ada yang tahu Nabi Yusuf memiliki ilmu apa? Ayo. Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Nabi Yusuf dikaruniai ilmu dapat menafsirkan tafsir mimpi. Nah, jadi Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya. Ada yang tahu nama ayahnya siapa? Nggak tahu. Nabi ya? Ya, Bu. Ayahnya Nabi Yakub. Ibunya bernama siapa? Ribka. Ibunya bernama siapa? Ribka. Nabi Yusuf mempunyai 12 orang saudara. 12 bersaudara. 10 dia memiliki 10 saudara yang sifatnya jahat atau tidak baik. Dan satu saudara yang sifatnya baik bernama ibunya Ribka. bernama siapa? Nama saudaranya? Oh. Enggak tahu. Saudaranya bernama Bunyamin. Perhatikan ya, nanti ibu tanya. Baik, Bu. Nah, kan Nabi Yusuf tadi menceritakan kepada ayahnya bahwa dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yakub, ayahnya berpesan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidak boleh menceritakan mimpinya kepada siapapun, termasuk kepada saudara kandungnya sendiri, karena ayahnya takut saudara-saudara Nabi Yusuf akan mencelakainya. Nah, kemudian ternyata ketakutan ayah Nabi Yusuf itu benar terjadi, padahal Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Namun karena saudaranya yang 10 orang ini tadi iri kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf terlalu dekat sama ayahnya, jadi mereka cemburu. Karena cemburu, mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Namun salah satu saudaranya berkata bahwa jangan membunuh Nabi Yusuf, kita masukkan saja dia ke dalam sumur. Nah, jadi singkat cerita saudara-saudara Nabi Yusuf ini minta izin dia kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf bermain. Tapi ayahnya awalnya tidak memberikan izin. Namun saudara-saudaranya tersebut merayu pada ayahnya, sehingga dibawalah Nabi Yusuf tadi pergi bermain. Sampai di tempat bermain, ternyata
ternyata benar Nabi Yusuf dicelakai, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi saudara-saudaranya ini mengatakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala dan membawa pulang kain bekas baju yang dipakai dengan berlumuran darah palsu. Nah, lalu ketika kan tadi saudaranya udah kembali nih ke rumah, udah menceritakan kepada ayahnya, kembali lagi ke Nabi Yusuf, dia ditemukan oleh seorang pedagang. Jadi sumur itu sering dilewati oleh para pedagang. Dijumpailah dia sama pedagang itu ketika pedagang itu mengambil air ke dalam sumur itu. Terus Nabi Yusuf ini dia bergantungan di tim batu, maksudnya dia naik ke atas tim batu sehingga saudagar tersebut mengangkatnya. Kan kaget nih si penjual tadi. Terus dia bilang sama kawannya, Nabi Yusuf dibawa saja untuk dijual. Nah, ketika Nabi Yusuf dibawa ke kota, ada seorang pembeli, yaitu pembelinya itu kebetulan seseorang yang memimpin di tempat tersebut, itu di kota tersebut, seorang raja yang mempunyai istri bernama Zulaikha. Si raja tersebut mengatakan kepada Zulaikha bahwa merawat Yusuf seperti merawat anaknya sendiri, dengan baik lah gitu kan. Ya, cerita Nabi Yusuf tumbuh dewasa, menjadi laki-laki dewasa dan sangat cerdas dan tampan juga gitu kan. Sehingga singkat cerita istri raja ini dia suka sama Nabi Yusuf. Terus karena Nabi Yusuf menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan, kemudian istri raja tadi menuduh Nabi Yusuf ingin mencelakai dia, sehingga raja murka dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Singkat cerita, kan sudah lama nih Nabi Yusuf di dalam penjara. Suatu hari raja bermimpi. Raja ini bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Jadi raja merasa penasaran dengan mimpinya itu, karena beliau merasa kayak aneh gitu kan. Jadi dia memanggil seluruh orang yang dapat menafsirkan mimpi, tapi tidak satupun yang bisa. Sehingga dalam pertemuan tersebut datanglah seorang pelayan untuk mengantarkan anggur atau minuman. Kalau sekarang kita bilang jus anggur, tapi kalau orang dulu memang anggur peras namanya gitu kan. Lalu pelayan tersebut dia kan dekat sama Nabi Yusuf. Jadi dia tahu Nabi Yusuf pandai dalam menafsirkan mimpi, sehingga pelayan tersebut menyarankan kepada raja untuk memanggil Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja tersebut. Lalu karena semua penafsir mimpi yang ada di kerajaan itu tidak bisa menolong raja, dipanggillah Nabi Yusuf dari penjara. Waktu dipanggil, Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja tentang mimpinya tersebut, yaitu menyuruh raja untuk bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan pada saat itu, yang sisanya untuk disimpan. Sebab 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian. 7 tahun pertama itu waktu panen, 7 tahun kedua itu waktu sulit bagi kota tersebut gitu. Jadi Nabi Yusuf bilang untuk menyimpan makanan yang dicari pada 7 tahun awal tadi. Nah, pada 7 tahun kedua itu Nabi Yusuf bilang akan melalui masa sulit, yaitu dan akan menghabiskan simpanan makanan yang dikumpulkan sebelumnya, karena hujan pun tidak akan turun pada masa itu. Si raja ini kemudian tertegun-tegun karena mendengar penjelasan dari Nabi Yusuf. Kemudian karena dikira penjelasannya pun masuk akal, jadi raja ini melepaskan Nabi Yusuf dari tahanan, karena setelah diselidiki itu yang dikatakan Zulaikha tadi benar bahwa Nabi Yusuf difitnah. Kemudian kan dia dilepaskan dari penjara dan diangkat sebagai pejabat negara urusan pangan. Nah, ketika Nabi Yusuf menduduki jabatan,
kan sudah menduduki jabatan. Selama 7 tahun pertama tidak ada masalah apa-apa. Di 7 tahun kedua sampailah kepada saat seperti yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf tadi, masa sulit. Kan orang pun seketika berbondong-bondong ke kerajaan untuk mengambil makanan. Termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf tadi yang 10 orang, saudaranya yang jahat tadi. Datanglah dia ke istana. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, apakah seluruh saudara kalian sudah ikut? Kemudian saudara-saudaranya tersebut berkata sudah. Tapi Nabi Yusuf ini bertanya lagi kepada saudaranya, bukankah kalian tidak membawa saudara kalian yang paling kecil, yaitu saudaranya yang baik tadi yang bernama Bunyamin? Nah, kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada saudaranya yang 10 tadi untuk mengambil makanan selanjutnya agar membawa saudaranya yang kecil, Bunyamin. Singkat cerita, Bunyamin pun datang ke istana pada pertemuan yang selanjutnya gitu kan. Bunyamin kan akhirnya Bunyamin datang ke istana. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan semua kejadian yang terjadi di masa lampau kepada Bunyamin. Lalu si Nabi Yusuf ini berencana agar Bunyamin tinggal di istana. Kemudian dia mencari cara, yaitu caranya dimasukkan gelas emas ke dalam tas berisi makanan punya Bunyamin tadi, masukkan. Kan dikabarkan tuh kehilangan di istana. Jadi diperiksalah semua sehingga dapatlah di tas Bunyamin tadi. Dan Bunyamin ditahan di istana tersebut. Pulanglah saudaranya ini ke rumah, diceritakannya lah sama ayahnya. Kemudian ayahnya menangis karena dia udah bersedih kehilangan Yusuf dan kehilangan Bunyamin lagi gitu kan. Ya udah. Lalu pertemuan selanjutnya kan ngambil makanan lagi nih saudara-saudaranya. Dilihatnya lah Bunyamin di situ sama Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, apakah kalian sadar apa yang terjadi gitu sama saudara kalian? Kalian meninggalkan dia sendirian. Kemudian saudaranya ini merasa kayak, apakah ini Nabi Yusuf gitu kan? Jadi dia tanya, apakah kamu Yusuf? Dan Nabi Yusuf berkata, iya benar saya Yusuf. Akhirnya saudaranya ini tadi dia minta maaf kepada Nabi Yusuf, dia mengakui kesalahannya. Tapi Nabi Yusuf tidak merasa dendam kepada saudaranya dan tidak akan memenjarahi maksudnya gitu. Kemudian Nabi Yusuf suruh saudaranya ini untuk membawa pulang jubah miliknya dan diusapkan ke wajah ayahnya karena ayahnya pun lagi buta gitu kan. Kemudian waktu saudaranya ini pulang, diusapkanlah jubah Nabi Yusuf ke wajah ayahnya. Seketika matanya pun kembali dapat melihat lagi dan ayahnya berkata bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup gitu. Jadi ayahnya pun datang ke istana bersama keluarganya dan tinggal di istana tersebut. Nah, kira-kira dari kisah tersebut keteladanan apa yang bisa kita ambil? Tidak dendam dari Iya. Yang Tidak pertama, boleh. tidak ada rasa dendam, tidak boleh dan Dendam. Terus tidak boleh ada rasa iri dan dengki terhadap saudara sendiri. Selalu jujur. tidak iri, jujur, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, ya kan? Ya, Bu. Oke. Nah, dari anak-anak ibu ada yang mau menceritakan kembali tidak secara singkat saja apa yang kalian ingat dari cerita yang ibu ceritakan tadi? Ayo silakan. Saya Ya silakan Raihan. Jadi Nabi Yusuf ini waktu kecil dia dicelakakan oleh saudaranya dan sisa satu yang tidak ikut mencelakakan saudaranya, si Nabi Yusuf. Lalu pas sudah Nama saudaranya siapa yang baik? yang baik itu Bunyamin, Bu. Sudah pas waktu sudah dewasa dia diangkat menjadi menteri pangan. Nah saat saudaranya datang ke istana, mereka meminta Maaf karena mereka sadar ada perbuatannya ya gitu. ya Bu.
kesimpulan dari cerita. Kesimpulannya Nabi Yusuf tidak meninggal ketika dicelakai di sumur tadi, malahan dia diangkat, dia dibawa ke istana dan menjadi seorang menteri pangan setelah menafsirkan mimpi seorang raja tersebut. Dan anak ibu ada yang mau bertanya tidak? Saya Bu. Iya, Rehan. Bu, tadi kan di awal cerita dikatakan kalau ibunya yang bernama Rika ada, tapi pas akhir itu Tidak ada itu ya. Jadi ibu Nabi Yusuf itu sudah meninggal ketika Nabi Yusuf berumur 2 tahun. Jadi Nabi Yusuf tinggal bersama ayahnya dan ke-10 saudaranya tadi itu adalah saudara yang berbeda ibu, jadi itu kakak-kakak tirinya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kan tadi diceritakan ketika Nabi Yusuf membawa semua keluarganya ke istana, tinggal di sana, itu apakah 10 saudara tirinya juga ikut? Iya itu. Bagus. Seluruh saudaranya diminta untuk tinggal ke istana karena saudaranya juga sudah meminta maaf kan. Jadi Nabi Yusuf tidak dendam kepada keluarganya, malahan Nabi Yusuf membawa saudaranya untuk tinggal di istana. Jadi betapa baiknya Nabi Yusuf itu. Jadi anak-anak ibu juga nggak boleh dendam, nggak boleh marah-marah sama saudaranya. Dengar ya? Baik, iya, sama teman juga tidak boleh dendam. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan dan berdoa kepada Allah semoga Allah segera membukakan pintu hatinya biar dia berbuat baik, jangan membalasnya. Ya, ada lagi? ya Bu. Tidak. Nah, jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Baik Bu. Ya. Ini siapa cepat, ibu akan kasih nilai lebih ya, atau ibu kasih hadiah nanti? Hadiah. Hadiah. Oke. Siapa nama dari ayah Nabi Yusuf? Ya, Rehan? Dia. Ya benar, nanti ibu kasih hadiahnya ya. Aduh, ini kue gimana? Nah, ini hadiahnya. Baik Bu. Siapa nama anak paling kecil? Siapa nama adik kandung Nabi Yusuf? Bunyamin Bu. Bunyamin, ya pintar. Tepuk tangan untuk Abul. Bilang apa? Makasih Bu. Oke, jadi ibu rasa sampai sini dulu pertemuan pembahasan kita tentang hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengambil keteladanan dari sifat Nabi Yusuf dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan